Ya, kita sudah dapat Pak? Belum. 1 Raja-Raja 13 dari 1 sampai 34. Kita baca secara bergantian. Ya. Oke. Judulnya adalah Abdi Allah dari Yehuda. Saya baca dari ayat yang ganjil, setelah jemaat dari ayat yang genap, cara bergantian ya. Abdi Allah dari Yehuda. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Pada waktu ini juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberikan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sudah itu aku hendak memberi sesuatu hadiah kepadamu. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kutempuh itu. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah itu hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kuambil itu. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ia berseru pada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap kita Tuhan, dan tidak berpegang pada segala perintah-perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan
roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan di seberang seekor singa dan mati ditekam. Mayatnya tercampak di jalan dan pada itu pun berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Ketika hal itu kedengaran para nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak kepada kita Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepadanya. Kemudian dia pergi menemui mayat itu tercampak di jalan sedang keledai dan singa berdiri sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi, ya. Mayat orang itu dikuburkan di dalam kuburnya sendiri, maka dilacaklah dia. Wahai saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Taruhlah tulang-tulangku di sini dan tulang-tulangnya. Sesudah peristiwa itu pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja dihabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Amin. Puji Tuhan, sampai sini kita baca firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana ketidaktaatan punya konsekuensi. Tuhan pakai setiap orang dengan tujuan tertentu. Tetapi kadang-kala tujuan itu setiap orang bisa tidak tergenapi dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kita punya kehendak bebas. Ya. Kita ketika Tuhan katakan kepada abdi Allah ini, katakan, pergi beritakan kepada Yerobeam bahwa ketika dia mempersembahkan persembahan berhala itu akan pecah, dan ketika dia berseru itu Raja Yerobeam dia mau suruh tangkap abdi Allah, tapi ketika dia mau tangkap, tangannya tidak bisa dikembalikan lagi, dan akhirnya dia minta kemurahan Tuhan. Dia minta, kasihanlah aku, doakan aku supaya aku bisa membalik tangan kembali. Kita lihat bahwa di sini juga ketika Raja Yerobeam membuat hal yang fatal, Tuhan masih kasih belas kasihan. Ya, ketika dia minta pengampunan, Tuhan kasih pengampunan kepada Raja Yerobeam sehingga dia tidak kaku kembali tangannya. Dan ketika Raja Yerobeam sudah sembuh, dia ajak abdi Allah ini, mari mampir ke rumahku, kita makan minum dan aku akan berikan hadiah. Kita bisa lihat di sini tadi ayat 9. Pertama dia tetap bilang begini, janganlah makan roti sebab inilah rintangan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kutempuh itu. Sampai dia bilang, sekalipun setengah isi istana kau berikan padaku, aku tidak mau. Kadang-kala kita ketika datang pencobaan yang besar, kita memang siap, ya. Tetapi ketika pencobaan itu yang kecil-kecil, kadang-kadang kita nggak siap. Ada perumpamaan biasanya, kalau ilustrasi ya, kalau monyet ketika datang badai, dia akan pegang kuat-kuat di dahan pohon. Tapi ketika datang angin sepoi-sepoi, dia lupa, dia ketiduran, dia tidak berjaga-jaga, dia tidak waspada,
akhirnya dia jatuh. Sama seperti kita. Ketika kita datang pencobaan yang besar, kita siap dan kita waspada, kita berdoa, mungkin kita puasa. Tapi ketika pencobaan yang kecil, yang sepoi-sepoi, ini simpel aja sih sebenarnya sih. Dikata, mari mampir ke rumahku, saya akan jamu kamu, nanti saya akan kasih hadiah. Dia dengan tegas sekali dia katakan, enggak, Tuhan enggak boleh saya suruh makan dan saya kembali ke jalan itu. Nah, ketika didengar ada di situ juga ada satu nabi, ya, dia dengar anaknya cerita bahwa nabi yang ada abdi Allah itu bagaimana dia bisa membuat mujizat ketika Yerobeam sampai bisa hampir dia mati separuh badannya, tapi ketika dia berdoa lagi sembuh lagi. Terus bapaknya tanya di mana nabi itu jalan, dia ikuti jalannya, dan ketika ketemu, mungkin nabi ini pada pencobaan pertama dia tetap kuat ya, dan ketika yang keduanya dikatakan, kita bisa lihat di sini bagaimana dia ternyata ditipu. Dia katakan, saya juga dapat firman Tuhan, kamu harus kembali ke tempat saya, kamu makan dan minum di tempatku. Nah, yang jadi masalah adalah harusnya dia kan sama-sama nabi, dia punya karunia nabi juga, harusnya dia minta hikmat sama Tuhan, dia bertanya apakah ini sungguh-sungguh dari Tuhan atau tidak. Nah, seringkali ketika kita dapat masalah, kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar-benar firman Tuhan atau enggak. Kita tahu bahwa nabi ini harusnya dia sebagai nabi dia tidak boleh berbohong kan? Kenapa dia berbohong? Dan kita tahu bahwa karena dia berbohong, akhirnya nabi abdi Allah ini apa? Mati diterkam singa. Kalau kita lihat cerita ini kayaknya nggak adil Tuhan ya. Dia dibohongi, tapi dia mati diterkam singa. Harusnya kan nabi tua yang menipu dia kan? Ya apa ya? Kalau kita lihat secara keadilan kan, Tuhan nggak adil nih. Kan nabi itu sudah melakukan firman Tuhan. Ketika dia gara-gara dia tidak taat untuk makan dan minum karena dia dibohongi oleh nabi tua, dia mati diterkam singa. Ngeri nggak? Sadis nggak? Kita lihat pada seringkali Tuhan ada kesempatan kedua. Kita tahu cerita Nabi Yunus ya. Ketika dia lari dari Tuhan, apa konsekuensinya? Dimakan ikan paus. Tapi ada kesempatan kedua nggak? Di dalam perut ikan paus dia berdoa, dia minta pengampunan Tuhan, dan Tuhan izinkan. Tuhan mintakan Nabi Yunus, akhirnya dia boleh kembali menginjil di Niniwe sampai orang Niniwe bertobat. Tapi kenapa kena Nabi ini, abdi Allah ini tidak ada kesempatan kedua? Kalau kita lihat, dia cuma ikut apa yang dikatakan oleh Nabi tua itu. Ketika dia makan dan minum di rumahnya Nabi tua langsung bilang, kasih firman Tuhan, ketahuilah engkau akan mati dicabik-cabik singa dan mayatmu tidak akan dikuburkan di nenek moyang, kuburku nenek moyang. Pada saat firman Tuhan disampaikan itu, dia betul-betul firman Tuhan yang dibuat untuk Nabi itu. Tapi kenapa dia berbohong? Kenapa Tuhan izinkan? Di sini kita sebagai anak Tuhan, aplikasinya bahwa kita mesti peka terhadap semua pengajaran. Seringkali kita dengar pengajaran-pengajaran baru ya, apalagi sekarang lagi ngetop nih, Kristen progresif ya. Makanya kita mesti lihat firman Tuhan, benar nggak nih firman Tuhan dari Tuhan? Nggak salah sih kalau yang progresif itu iman kita harusnya, kepercayaan kita, bukan pengajarannya. Seringkali salah kata itu. Jadi makanya ketika firman Tuhan datang kepada Nabi bilang, aku dapat informasi dari malaikat bahwa engkau harus makan di rumahku. Dan Nabi itu tidak konfirmasi ke Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, banyak hamba Tuhan, mungkin ada teman-teman kita yang mendoakan kita, support kita, tapi kadang-kadang firman yang diberikan, apakah itu benar-benar firman Tuhan atau hanya mengenakan daging kita? Perlu kita uji, ya. Jadi ketika Nabi ini sepertinya dia pasrah aja gitu, karena sudah dibuatkan bahwa dia akan mati dari terkam singa. Kenapa dia nggak minta pengampunan? Kenapa dia nggak tidak seperti Yunus ketika dia berontak terhadap Tuhan, dia minta pengampunan dan Tuhan kasih pengampunan.
Apakah Nabi ini nggak sempat dia minta ampun sama Tuhan? Nggak sempat dia bertobat? Nah, kalau kita mau lihat bahwa bukan Tuhan tidak adil, di sini kita mau belajar bagaimana setiap orang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Ya, nggak peduli itu dia mau ditipu atau tidak, tapi firman Tuhan katakan apa yang kita perbuat kita harus pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Itu yang kita satu belajar dari firman Tuhan ini, bahwa ketika Tuhan utus kita, Tuhan kasih misi sama kita, misi tujuan yang hidup Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kita memuliakan namanya. Tapi itu pun bisa tidak terjadi karena apa? Keinginan kita, kehendak bebas kita. Kita yang memilih untuk tidak menjadikan tujuan hidup tujuan Tuhan dalam kehidupan kita nyata terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah karena pilihan kita sendiri. Sama seperti Nabi itu, sudah diperingatkan sama Tuhan, jangan kamu kembali ke sana, jangan kamu makan. Ketika dia dibohongi sama Nabi tua ini, dia tidak konfirmasi sama Tuhan. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, apakah ketika kita mendapat kekuatan dari Tuhan, itu boleh sungguh-sungguh firman Tuhan yang membangun kita, atau hanya menyenangkan kita? Dan kita melihat bahwa di sini sepertinya Nabi ini tidak mendapat kesempatan kedua. Kalau kita mau bilang bukan Tuhan tidak adil, Tuhan mau tunjukkan bahwa setiap orang, salah tidak salah, dibohongi tidak dibohongi, dia harus bertanggung jawab apa yang diperbuatnya. Jadi konsekuensinya ketika kita tidak taat sama Tuhan, resikonya tanggung sendiri. Sama seperti Yunus, ketika dia tidak taat, dia masuk di perut ikan paus, tapi ketika dia bertobat, dia boleh kembali melayani Tuhan. Tapi kenapa Nabi ini tidak mengalami kesempatan kedua untuk bertobat? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Mungkin Tuhan sudah kasih kesempatan dia untuk bertobat, tapi dia nggak bertobat. Ya itu bukan urusan Tuhan lagi. Tapi yang Tuhan mau tunjukkan bahwa ketika kita tidak taat sama Tuhan, apapun perintahnya, kita harus taat setia sampai mati. Waktu yang menunjukkan apakah kita setia sama Tuhan atau tidak. Ya, ketika kita nanti waktu yang akan membuktikan. Mungkin pada saat kita diberkati gampang kita mengucap syukur. Tapi ketika menghadapi masalah, apakah kita bisa tetap setia? Itu yang menjadi pertanyaannya. Dan yang berikutnya kita lihat bagaimana Nabi ini sebagai Nabi harusnya dia tidak boleh berbohong. Ya, seringkali kita anak Tuhan, kita bukan Nabi, tapi seringkali kita berbohong. Bolehlah bohong kecil-kecilan. Iya apa iya? Boleh apa boleh? Nah boleh. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah dosa. Itu artinya sikap seperti itu yang Tuhan mau tunjukkan bahwa Nabi itu juga manusia. Kalau ada lagu rocker juga manusia, sama juga Nabi itu juga manusia, punya kesalahan dan kekurangan. Tapi yang Tuhan inginkan kita belajar dari sini adalah bahwa ketika kita ditempatkan Tuhan, mungkin kita bukan seorang Nabi, tapi tunjukkan bahwa kita orang Kristen yang benar, bukan yang suka ngomong yang tidak-tidak. Kalau sebagai orang Kristen, kita adalah sebagai surat yang dibaca oleh semua orang. Apapun kelakuan kita, orang akan lihat kita. Katanya orang Kristen kok begitu kelakuannya. Yang malu siapa? Kita bukan kita, tapi Tuhan yang dipermalukan. Dan belajar dari firman Tuhan ini, yang kita inginkan adalah ketika dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah sebagai seorang Kristen yang jadi lilin dimanapun kita berada, kita boleh menerangi orang-orang di sekitar kita. Ya, kita mau lihat bahwa pelajaran dari firman Tuhan ini bahwa ketidaktaatan kita akan menghadapi konsekuensi. Entah itu konsekuensinya ringan atau berat, tergantung daripada apa yang kita laksanakan. Ya, yang ingin Tuhan ajarkan buat kita adalah tetap taat setia sampai akhir, dan juga ketika dimanapun kita berada kita tetap jadi
lilin yang bersinar untuk menerangi orang-orang sekitar kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan. Ya.